Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5 cuaca, subtema 2 keadaan cuaca, pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menuliskan pokok informasi penting yang berkaitan dengan cuaca, membandingkan dua pecahan, dan memeragakan gerak cepat lambat kepala dengan benar. Perhatikan gambar. Pagi ini cuaca sangat cerah, matahari bersinar terang. Siti dan teman-teman berbaris mengikuti upacara bendera. Saat istirahat, cuaca berawan. Mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman. Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali. Namun saat pulang sekolah, cuaca berubah mendung. Tanda sebentar lagi akan turun hujan. Siti dan teman-teman segera pulang ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah, hujan pun turun. Ternyata cuaca dapat berubah-ubah. Amati cuaca di sekitar tempat tinggalmu. Apakah cuacanya juga berubah-ubah? Keesokan harinya, Beni mengajak Udin dan Edo berkumpul di halaman sekolah. Saat itu, cuaca masih terlihat mendung. Banyak genangan air terlihat di halaman sekolah. Beni dan teman-teman memilih istirahat di bawah pohon. Mereka bercakap-cakap tentang cuaca kemarin. Apakah yang dimaksud dengan perubahan cuaca? Mengapa perubahan cuaca dapat terjadi? Nah, di sini ada teks. Mari kita baca sama-sama ya. Dan kalian ikut membaca juga di rumah. Cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Setelah membaca teks tersebut, informasi apa sajakah yang kamu peroleh dalam teks bacaan tersebut? Mari kita bersama-sama menuliskan informasi penting berdasarkan teks yang telah dibaca. Kita ulangi perintahnya. Informasi apa sajakah yang kamu peroleh dalam teks bacaan tersebut? Nomor 1, sudah diberi contoh jawabannya. Informasi penting yang pertama adalah cuaca dapat berubah-ubah. Informasi penting yang kedua, kira-kira apa ya berdasarkan teks yang telah dibaca? 2. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang. Informasi penting yang kita dapatkan dari teks. Yang ketiganya, informasi penting apa lagi ya?
Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Untuk nomor 4 dan nomor 5, silahkan kalian isi dengan informasi penting apa yang ada atau berdasarkan teks yang telah dibaca sebelumnya. Lanjut, kita akan belajar membandingkan dua nilai pecahan. Perhatikan penjelasan berikut. Benny mengambil satu buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Benny lalu menghitung potongan melon tersebut. Lihat gambar. Satu buah melon dipotong menjadi 8 bagian. Maka nilai potongannya adalah 1/8. 1 adalah masing-masing bagian potongannya, 8 adalah jumlah seluruh potongan. Lambang pecahan 1/8 adalah seperti ini ya. Perhatikan melon yang kedua. Satu buah melon dipotong menjadi 6 bagian. Maka nilai potongannya adalah 1/6. 1 adalah masing-masing bagian potongannya, dan 6 adalah jumlah seluruh potongannya. Lambang bilangannya adalah 1/6. Seperti ini ya. Bagaimana, mudah bukan memahami nilai pecahan? Sekarang kita bandingkan antara nilai 1/8 dengan 1/6. Menurut kalian, manakah yang nilainya besar atau nilainya kurang dari? Perhatikan penjelasan berikut. Perbandingan ukuran melon Lani dan Benny adalah 1/8 dan Benny 1/6. Bagian melon yang dipegang Benny lebih besar daripada bagian melon yang dipegang oleh Lani. Jadi, bagian melon yang dipegang Lani adalah kurang dari bagian melon Benny. Hasilnya adalah nilai 1/6 lebih besar dari nilai 1/8. Simbol lebih besar adalah seperti ini ya. Tinggal ingat, huruf B artinya besar, lebih besar. Dan untuk simbol kurang dari, ingat saja huruf K, artinya kurang dari. Kita sama-sama jawab soal berikut ini dan beri jawaban simbol lebih besar atau kurang dari. Lani mempunyai bagian 1/8 buah melon dan Benny 1/6 buah melon. Perhatikan potongan buah 1/8 dan 1/6. 1/8 nilainya kurang dari 1/6 karena potongannya lebih kecil. Jadi jawabannya 1/8 kurang dari 1/6. Simbol dari kurang dari seperti ini ya, jangan sampai lupa. Dayu mempunyai 2/8 potong buah melon dan Udin 2/6. Perhatikan masing-masing potongannya. 2/8 nilainya kurang dari 2/6 karena nilai potongannya lebih kecil dari 2/6. Jadi jawabannya adalah 2/8 kurang dari 2/6. Dan terakhir, Siti mempunyai 3/8 potong buah melon dan Edo 3/6 potong buah melon. Perhatikan masing-masing besar potongannya. Ternyata potongan 3/8 nilainya kurang dari 3/6 karena 3/8 lebih kecil dari 3/6. Maka jawabannya adalah 3/8 kurang dari 3/6. Simbolnya seperti ini. Bagaimana?
Mudah bukan untuk memahami perbandingan antara dua nilai pecahan dengan menggunakan simbol lebih besar dan kurang dari? Kalian pasti bisa. Sekarang waktunya bernyanyi. Pernahkah kalian mendengar lagu Burung Kutilang? Lagu Burung Kutilang diciptakan oleh Ibu Sud. Nah, berikut ini adalah lagu Burung Kutilang. Kita dengarkan sama-sama ya. Di pucuk pohon cempaka, burung katilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili-lili-lili, sambil berloncat-loncatan. Barunya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menatap langit biru. Tandanya suka ia berseru, rilili-lili-lili. Di pucuk pohon cempaka, burung katilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, Selanjutnya, kita mencoba menirukan gerakan burung kutilang. Gerakan kepala dengan cepat dan lambat. Perhatikan urutan gerakan kepala berikut. 1. Gerakan kepala miring ke kiri 1 kali, kembali ke tengah. Gerakan kepala miring ke kanan 1 kali, kembali ke tengah. Gerakan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan dengan lambat. 2. Menganggukkan kepala. Ulangi sebanyak 4 hitungan dengan cepat. 3. Kepala menoleh ke kiri 1 kali, lalu ke tengah. Kepala menoleh ke kanan 1 kali, lalu ke tengah. Gerakan secara bergantian. Ulangi gerakan ini sebanyak 8 hitungan dengan cepat. Sangat mudah ya, menirukan gerakan burung kutilang. Kalian bisa mempraktikannya dan juga menyanyikan lagu burung kutilang di rumah. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Di buku tugas, minta bantuan atau bimbingan ayah atau ibu atau keluarga yang lainnya jika ada kesulitan dalam mengerjakan tugas. Sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.